Hai, assalamualaikum teman-teman Aglo Lovers. Jumpa lagi di channel Secret Garden of Umi. Nah, teman-teman, berasa nggak sih beberapa waktu belakangan ini di cuaca yang ekstrim banget, aglonema kita itu mudah banget terserang penyakit dan hama. Nah, ada kalanya ya saat kita riset aglonema yang sudah terserang penyakit tersebut, yang tersisa hanya pucukan saja. Nah, bagaimana sih cara kita menanam pucukan tanpa akar atau propagasi aglonema pucuk tanpa akar? Di Secret Garden Umi biasanya ada 3 cara yang Umi lakukan. Apa itu? Yuk tonton sampai selesai ya. Dan di akhir video Umi ada sel beberapa tanian, silahkan dikepoin dan japri jika berminat. Jadi teman-teman, ini ada beberapa contoh ya yang Umi propagasi tanpa akar. Nah, ini umur-umurnya masing-masing beda ya. Nah, ini kita mau cek dulu pertama yang ini ya. Ini tuh Rinjani Black ya, yang riwayatnya kena red spot guys. Jadi Umi tuh udah punya Rinjani itu udah rimbun banget. Kalian yang ngikutin Umi pastinya udah tahu itu serimbun apa Rinjani Blacknya. Tapi terpaksa Umi potong tanpa akar karena waktu itu terkena red spot guys. Ya, ada sekitar belasan daun yang sisa cuma 3 daun ini. Nah, ini mau Umi cuci dulu ya setelah Umi bongkar. Ini baru sekitar 2 mingguan ya guys. Belum tumbuh akar ya. Nah, ini bekas potongannya cukup ditekan aja ya. Walaupun kelihatan hitam coklat, nggak usah dilukai lagi kalau lagi cek. Nanti nambah stres, nambah luka dia. Kalau selagi dia keras ya, silahkan cuma dibiarkan begitu aja ya. Sampai dia tumbuh akar, nantinya baru kita reset kembali. Nah, ini mau Umi tanam, belum tumbuh akarnya tapi keras, tidak ada spot ya. Dan ini Umi propagasi dengan Cocolite by Trend Tanaman Hias ya guys. Nah, kalian boleh menggunakan produk apa aja, yang penting pakai Cocopeat. Nah, ini cara Umi yang pertama menggunakan Cocopeat full ya. Seperti ini. Ya, ini biasanya untuk batang yang kokoh dan batang yang lumayan besar, biasanya Umi menggunakan Cocopeat ini. Nah, bagaimana dengan aglonema dengan batang yang lunglai ya? Seperti ini misalnya, ini black maroon ya guys. Ini Umi propagasi dengan hidroponik pakai pasir zeolite ya. Nah, ini juga umurnya masih sekitar berapa hari ya. Nah, kalian bisa coba lihat di video sebelum ini waktu Umi riset aglonema aromosan ya. Di sana ada Umi potong tanpa akar seperti ini. Belum juga muncul akar, hanya beberapa hari masih ya. Tapi ya ini tuh bagus banget untuk aglonema yang mudah loyo seperti kocin-kocinan ya, atau imporan-imporan seperti ini. Propagasinya bagus dengan sistem hidroponik karena kita cek kelembabannya dan cek juga pH-nya dan nutrisinya. Jadi kalau kalian sudah propagasi jangan lupa pakai tatakan ya. Nah, ini yang ketiga, kalau ini waktu itu ya, ini udah lama guys, sekitar 1 bulanan lebih. Ini benar-benar Umi waktu itu parah banget ya. Jadi Umi bersihin itu sembarangan, bukan sembarangan ya, sampai Umi congkel-congkel gitu guys spotnya. Karena hampir semuanya terkena. Dan ini contohnya ya. Nah, ini bekas coakannya guys. Tuh, ya. Ini bekas cuakannya langsung Umi tempelin ya sama ini ya, sama fungisida organik dan sama salep penutup luka sampai dia seperti ini. Tapi alhamdulillahnya udah muncul tuh akar-akar barunya guys ya. Putih-putih bersih dan tidak lonyot. Ini kita biarkan saja sampai akarnya itu nyampe ke atas seperti ini. Ke atas ini. Nah, kalau sudah nyampe ke atas, baru kita potong bagian bawah ya, yang kita coak-coak itu. Setidaknya sampai sini akarnya ya.
Nah, begitu teman-teman ya. Kalau selagi dia keras, nggak usah ditambahin lukanya dulu. Nanti takutnya malah stres keserang. Nih, lihat coba lihat. Ini pasti di sini sarang penyakit, cuma dia lagi nggak berkembang guys penyakitnya sepertinya ya. Karena terlihat dari daunnya juga ini ya tidak terlalu ekstrim mengecilnya. Bahkan masih kejepit, belum sempurna terbuka udah muncul lagi tunas baru. Ini tandanya tanamannya lumayan berhasil ya, tapi belum tentu juga. Ini kita tanam kembali saja. Nanti kalau misalnya 1 bulan lagi akarnya udah naik hingga ke atas, baru kita potong bagian bawah yang coak tadi ya. Nah, ini dia teman-teman ya untuk si Rinjaninya. Aku nggak tahu kenapa Rinjani di Secret Garden Umi bermasalah semua guys. Dan masalahnya itu muncul saat udah gede gitu. Kan parah banget ya. Saat udah cantik banget kena spot dia. Ya, ini contohnya Rinjani Golden sama Black Rinjani. Terpaksa kan harus diselamatin seperti ini guys ya. Nah, ini kalau ini Umi propagasi dengan media biasa aja waktu itu karena memang udah kokoh dan batangnya itu panjang waktu itu ya. Nah, berikutnya ini guys, ini juga Black Rinjani ya. Anakan samping dari yang 3 daun itu waktu itu. Nah, ini juga lihat tuh. Ini kelihatan masih ada ini ya, bekas-bekas sayatannya. Nah, tuh ya ini mau Umi cekin lagi guys. Nah, tuh ya masih ada bintik spot. Ini kita buang dulu guys bintik spotnya. Kalau bintik spot seperti ini ya, yang di permukaan seperti ini masih bisa kita sayat ya. Karena dia belum membentuk benang-benang mengalir ke jaringan-jaringan yang lain guys. Semoga aja amin. Tapi asal muasal dari sini guys. Kalian berasa nggak sih? Tempat kalian gimana? Kalau red spot di Secret Garden Umi ya, itu berasal dari benar pelepah-pelepah luar seperti ini guys. Bukan dari batang ya. Nah, akhirnya dari pelepah nempel ke batang. Akhirnya mencapai jaringan kapiler tanaman dan akhirnya ke seluruh tubuh. Ini aku potong ya. Nah, tuh alhamdulillah kan nggak ada guys di dalam batang bagian dalam nggak ada spotnya. Tuh alhamdulillah nggak ada. Cuma bagian-bagian luar ini. Jadi emang serangannya tuh sekarang ya rata-rata hampir 70% dari serangan red spot di Secret Garden Umi itu berasal dari luar guys. Pertama tuh dari pelepah, habis itu nempel ke batang, habis itu baru deh kalau udah parah banget ke jaringan-jaringan dalam. Baru dia kalau udah parah banget menjalar ke jaringan ke kapiler-kapilernya, dan di bawah oleh kapiler itu kan kapiler pengangkutan ya, otomatis dia bakalan ke seluruh bagian jaringan tanaman sampai ke pucuk dan bagian bawah juga. Itulah parahnya guys. Ini aku benar-benar mau bersihin bagian luarnya ya. Kalau ini sih masih nempel-nempel aja kayak gitu guys, belum nyebar ya. Nah, kalau seperti itu kalian tinggal iris aja ya, seperti ini. Nah, yang penting udah bersih ya. Kita ikhtiar aja guys ya. Nanti kalau misalnya udah diiris-iris seperti ini, saat akarnya sudah memadai, daunnya udah nambah, kita riset lagi. Ya, begitulah ya, namanya juga terserang penyakit guys. Seperti sel kanker gitu ya. Jadi kita angkat dulu selnya. Nah, ini kita tutup lukanya. Ya, bagian yang kita potong sampai benar-benar tertutup ya, jangan sampai malah nambah gitu penyakitnya. Cukup penyakit yang ada aja, kalau bisa sembuh gitu guys ya. Bagian atas juga ya yang kita iris-iris, kita tutup, kita oles aja biar setidaknya bakteri dan fungi tidak nempel ya. Tuh. Makanya tuh ya. Nah, ini mau Umi propagasi dengan tancepin ke floral foam basah ya guys. Nah, seperti ini. Nah, ini cara yang paling efektif, yang paling sering Umi lakukan karena cuma butuh floral foam seperti ini guys. Kadang-kadang dan pakai media mix ya, media biasa. Kadang-kadang kan kita nggak punya kokopit yang udah ready ya, atau tidak punya pasir untuk zeolite misalnya ya. Jadi yang ada tuh cuma media mix. Nah, propagasi tanpa akar pakai seperti ini, floral foam, habis itu
ditanam dengan media biasa seperti ini adalah yang paling sering Umi lakukan ya di Secret Garden Umi, dan tingkat keberhasilannya sih insya Allah ya 60% lah. Selagi kalau dia udah bersih, udah kita pastikan bersih ya guys, itu biasanya 90% hidup guys. Tapi kalau misalnya tidak bersih ya wassalam lah. Dan kita memang ya secara berkala cek lagi. Secara berkalanya jangan seperti ini. Ini Umi bongkar karena mau nunjukin ke kalian. Secara berkalanya kalau dia tidak ada masalah ya, tidak ada daun yang lonyot ekstrim, nah, biasanya dicek itu setelah 1 bulan ya. Baru kita cek secara total. Nah, ini mau kita siram kucur dulu ya, sampai benar-benar airnya mengalir, sampai dia ini ya, butiran-butiran dari medianya itu menyatu dengan baik. Nah, ini dan khusus untuk propagasi pakai pasir zeolite, kalian boleh pakai pasir malang juga, pakai hidroton juga, atau sistem semi hidroponik yang lain boleh pakai media apa aja ya guys. Cuma harus pakai tatakan ya, ingat. Ada beberapa yang udah komplain, yang udah nanyain ke Umi kenapa yang pakai pasiran, batu-batuan itu kering ya katanya. Karena nggak dikasih tatakan ya. Kita harus kasih tatakan, terus siramnya itu setiap hari dan dikasih nutrisi. Karena di pasir ini, di batu-batuan ini tidak cukup nutrisi. Tapi kalau selagi dia belum ada akar, nggak perlu intensif banget ya. Nah, ini dia ya untuk propagasi tanpa akar di Secret Garden Umi. Kalian boleh ambil, coba ya, bagian mana ya, yang mana yang cocok bagi kalian ya. Ini Umi udah coba semuanya dan alhamdulillah ya, kalau penyelamatan tingkat berhasilnya ya lebih sedikit, tapi untuk propagasi insya Allah bagus. Berikutnya ya ada flash shell dari tanian Umi, silahkan kepoin ya berikut. Itu tadi beberapa tanian yang mau Umi lepas. Kalau berminat silahkan di Japri, link ada di deskripsi ya. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam hijau, salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.